Saya dapat tema itu menjadi serupa ya, seperti Yesus, betul. Sebelum itu saya mau cerita dulu bahwa beberapa waktu, saya ini kan pelayanan di desa, jadi saya mentoring beberapa hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Jadi mereka itu rata-rata hamba Tuhan desa, ada sekitar 30 gembala. Nah, mereka ini kalau pelayanannya di agak hutan, mereka sebut itu alas ya. Alas itu hutan ya. Jadi mereka itu kos di kota. Nanti pas hari Jumat atau pas Sabtu mereka baru ke desanya. Jadi tidur di tempat ibadahnya itu. Nah, ada satu pendeta itu ada yang menyumbang wifi di daerah itu tempat dia pelayanan. Nah, dia bilang gini ke istrinya, itu kenapa internetnya nggak bisa? Tolong ditelepon. Tapi dia bahasa Jawa ya, saya nggak bisa nirukan. Terus istrinya bilang, ya saya telepon dulu. Dia telepon, Pak, ini sudah berapa kali, hampir 3 kali, 3 minggu kami kesini. Kenapa internetnya selalu putus-putus? Jadi telepon, kok nggak bisa? Terus yang sana bilang, oh iya Bu, lagi maintenance, jadi nggak bisa gitu. Terus minggu depannya gitu lagi. Si bapak ini suruh lagi, istrinya bilang, ini loh, nggak bisa lagi internetnya. Ditelepon, jadi didengarkan sama bapaknya. Bapak, aku nggak bisa ini internetnya. Iya Bu, lagi maintenance gini. Bapaknya bilang, kenapa Bu? Iya, lagi maintenance nih. Wes putus saya, maintenance terus. 3 minggu maintenance ini kok orang wifi kok urusannya maintenance gitu. Ngomong ke saya, WA, Bu, apa wifi? Misalnya wifi yang tidak sering maintenance. Saya pikir dia mau bercanda. Bapak ini kasih saya tebak-tebakan lucu pasti. Nggak tahu saya Pak. Bu Florin ini tidak membantu. Saya akhirnya telepon istrinya. Bu, maksudnya maintenance, bukan maintenance. Wes dibilangi kok Bapak ini, tapi masih ngotot itu wifi maintenance terus. Nah, di sini ada yang mau maintenance terus. Jangan ya, biayanya mahal. Be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Kita baca dulu ayatnya ya, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini dari ayat ini kita bisa melihat dulu bahwa ada tujuan Allah bagi umatnya. Jadi Tuhan itu nggak pernah iseng bilang, daripada sepi dunia ini, tak ciptakan dulu siapa ini gitu. Tuhan punya tujuan, ya, Allah punya tujuan. Di sini dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan telah menentukan orang-orang pilihannya. Tapi jangan disalahpahami dulu. Tidak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Jadi setelah sudah dipilih terus boleh berdosa kapan saja. Istrinya boleh 5 kalau sanggup, 1 aja seruk. Ya, berpikir bahwa ini makna dari ayat ini, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini menunjukkan bahwa menjadi seperti Yesus serupa adalah tujuan utama Allah bagi orang percaya. Makanya ada Alkitab mencatat kisah tentang Yesus. Kenapa? Bukan sejarah, sekedar sejarah ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat, seperti tadi dikatakan, apakah Anda bersedia menjadi teladan buat anak-anakmu? Jawabnya harus bersedia. Gak ada yang bilang bersedia kalau. Gak ada. Pernah tidak di sini ada yang diberkati ketika menikah? Apakah engkau menerima dia di dalam suka dan duka? Bersedia kalau. Nggak pakai kalau ya. Di sini kan banyak orang mencintai kalau. Banyak orang mengasihi kalau. Banyak orang ke gereja kalau. Semua pakai kalau. Jadi kalau bahasa khususnya jika. Ingat ketika kata jika, yang di sini belajar sastra, kalau dimulai dengan kata jika, berarti Anda memberikan sebuah persyaratan. Di dalam Tuhan tidak ada jika, jadi harus. Nah, tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita, ini tujuan utama, bisa serupa dengan Kristus. Nah, serupa itu bukan berarti kita jadi Tuhan. Pengajaran Kristen progresif mengatakan bahwa ketika kita serupa dengan Allah, maka ketika kita mencapai klimaksnya, kita pun jadi Tuhan. Nah, ini keliru. Tidak ada yang bisa menjadi Tuhan. Serupa itu kita tiru Kristusnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berpikir positif ketika dia lihat pelacur. Yesus bilang, ih, jijik, ih. Enggak.
Kemudian ketika dia melihat siapa namanya Matius yang suka nagih-nagih, mengajar nih orang satu kampung juga. Di sini kalau ada orang satu kampung jadi tukang nagih utang, marah nggak sih? Ada yang malu ketika orang kampungnya misalnya ya mau bikin malu, kenal nggak? Nggak kenal. Makanya ketika ada satu anak waktu pas dia mau ujian, bapaknya bilang, awas ya, kalau nilai ujianmu jelek, kamu bukan anaknya bapak. Waktu pulang, bapaknya bilang, berapa nilainya? Kamu siapa ya? Loh, bapakmu? Oh, Anda bukan bapak saya. Anda tahu kenapa? Nilainya jelek. Nah, ketika Tuhan diceritakan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenali, yang Yesus lakukan gini. Bukan soal mujizatnya loh ya. Karakternya, ini akan kita pelajari hari ini. Sebuah proses seumur hidup. Jadi seumur hidup kita ini akan diproses dalam pengudusan. Jadi kalau ada di sini yang mengatakan, kenapa mengikut Yesus saya bermasalah terus? Anda sedang dalam proses pengudusan. Kan berapa kali saya bilang, kalau tidak mau dikuduskan tinggal innalillahi wa inna ilaihi. Itu selesai. Berani, siap dengan masalah karena di situ proses pengudusan. Makanya proses pengudusan itu seumur hidup. Jadi karakter kita ini diubahkan secara bertahap sampai kita mati. Secara badania loh ya. Jadi jangan bilang aku mau masalahku selesai. Tidak akan pernah, Alfredo. Percayalah. Ya. Lihat aja film Korea nanti setelah season 1, season 2 nggak habis-habis. Hidup kita juga begitu karena hidup kita ini tidak beda-beda jauh lah dengan drama-drama Korea. Suami istri yang berdrama di sini angkat tangan. Nggak ada yang mengaku ya karena memang begitu toh. Nggak mungkin tidak. Yang pertama adalah menjadi seperti Yesus berarti mengutamakan kehidupan kasih. Lihat kisah tentang Yesus. Yesus itu mengasihi tidak? Mengasihi. Ngapain Yesus ngobrol sama perempuan di sumur itu yang suaminya aja ya? Kata Tuhan 5 loh. Kalau orang Yahudi zaman dulu jangankan nyapa perempuan. Itu kan orang Samaria. Najis, nggak boleh. Tapi Yesus mau ngobrol. Kalau sekarang kita orang-orang yang berdosa, maaf loh ya, bagi Tuhan kita ini najis, penuh dengan dosa, menjijikan. Tapi Yesus masih mau mengasihi kita. Ini yang harus kita pelajari, mengasihi. Hari ini, siapa yang sudah menyakiti Anda? Males, Bu. Siapa yang sudah membenci Anda? Males. Mendoakan dia, apalagi doakan dia, lihat sedang sejepitnya aja memuntah-muntah. Ada orang tidak mau mengasihi karena tadi itu, kalau dia baik, saya baik. Kalau dia memberkati saya memberkati. Gini, kalau saya memberikan Anda 10 juta, Bapak Gembala memberikan Anda hanya 1.000. Sapaan yang paling bagus ke siapa? Bu Florin, aduh, semua disebut-sebut. Kalau sama, shalom Pak. Maaf loh ya, ini manusia. Jangan bilang tidak. Kalau orang sudah diservis kayaknya lebih oleh seseorang, pasti dia pun lip service-nya lebih kepada orang itu. Kenapa karyawan level 3 memberikan apa itu kalau tiap Natal itu? Hampers kepada yang level 6. Itu kan lebih kaya. Kenapa Anda harus memberikan hampers untuk yang level 6? Kasih dong yang level bawah. Tidak menguntungkan. Saya gini, kenapa karyawan biasa mengirimkan hampers kepada orang yang sudah penghasilannya misalnya 100 juta, penghasilan Anda hanya 5 juta? Kenapa Anda memberikan yang sudah puluhan juta hampersnya? Karena menguntungkan. Pernah nggak Anda memberikan hampers kepada orang yang penghasilannya cuma 500 ribu? Ini yang harus kita pelajari dari Yesus. Jadi belajar mengutamakan kehidupan kasih. Mengasihi ini yang diajarkan oleh Yesus. Sekarang lihat samping kiri kanan Anda. Menyebalkan tidak? Pertanyaannya kan saya balik, kalau dibilang mengasihi nggak? Pasti semua aku mengasihi toh. Pasti, jangan bohong. Karena di gereja Tony, di gereja kan harus bilang mengasihi. Sekarang kalau saya tanya, menyebalkan tidak? Harus jujur. Apa hal yang kita tidak suka, kita harus jujur. Kemudian kita harus mengendalikan perasaan itu, melihat dari sisi positif. Kalau Anda membantu nenek-nenek tua nyebrang, biasa tidak? Wih, baik ya, biasa. Ya tak?
Kemudian Anda membantu orang miskin, Anda mungkin kasih ya sembako. Baik tidak? Baik, baik ya orang itu gitu. Terus Anda kalau di gereja suka nyapa, Shalom, senyumnya manis sekali, artis ya, senyum artis. Itu kan semua orang bilang, ramah sekali. Coba kalau Anda kentut semua. Semua lihat. Tapi kalau Anda berbuat baik, tidak ada yang lihat tuh, hanya baik. Biasa. Orang kentut aja bunyinya kejepit tuh, semua melihat. Kenapa tidak waktu berbuat baik begitu? Karena yang dinilai orang dalam hidup ini selalu melihat negatifnya dulu, bukan positifnya. Sulit, karena kenapa? Manusia diarahkan oleh iblis selalu melihat sisi negatif dari sesuatu. Karakter Yesus berbeda. Dia membuat kita fokus pada hal yang positif. Itu yang namanya mengutamakan kasih. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketika Anda ke gereja, Anda bilang, saya mau bertobat. Oke, yang merokok, berhenti misalnya merokok. Wah, merasa masuk surga. Di sini ada yang kontra dengan merokok, dosa atau tidak? Saya mengatakan, saya tidak menolak kalau Anda merokok. Tapi saya sarankan, isep aja knalpot motor. Lebih gede, tanggung rokok. Saya bicara ini bukan soal dosanya ya. Ya, pertama Anda membakar uang. Kedua, Anda merusak kesehatan Anda. Ketiga, kurang gede, knalpot. Apalagi ada sekarang toh, motor knalpot 2 toh. Bum 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 bum. Isep pentung. Suruh istri Anda yang ngegas. Selain Anda puas dengan asapnya, Anda nyonyor, hebat. Daripada operasi sekarang memperbesar bibir kan susah toh. Sudahlah pakai knalpot. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa sebagai persembahan, ketika Anda mengatakan saya ke gereja, saya sudah bertobat, Anda berhenti merokok, apakah Anda masuk surga? Tidak. Bu, saya sudah berhenti membenci dia, saya pasti masuk surga? Tidak. Ketika Anda tiba-tiba berubah menjadi orang baik, apakah Anda masuk surga? Tidak. Dikatakan di sini kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, menyerahkan dirinya, berarti ada yang dibayar. Kalau Anda menjadi orang baik tapi belum dibayar, Anda tidak selamat. Ada banyak orang di luar sana lebih baik dari orang yang mengaku jadi orang Kristen. Ayo, malah kadang-kadang orang Kristen jahatnya minta ampun. Mulutnya pedas. Kalau jualan makanan itu level berapa tuh ya? Pedas. 10 nalo. Level 10 mulutnya orang Kristen ini karena selalu ngutip ayat firman Tuhan. Lebih baik orang di luar sana bukan orang Kristen tapi masih bisa menghargai orang lain. Kita lihat yang pertama tadi, mengutamakan kehidupan kasih dan tahu bahwa kita ini sudah dibayar. Ini yang utama ketika bicara serupa dengan Kristus, be like Jesus. Menjadi seperti Yesus, mengutamakan kasih. Mengutamakan kasih ada yang namanya pengampunan. Anda sudah mengampuni tidak orang yang sudah menyakiti hati Anda? Sudah kok Bu, kenapa mata Anda kalau lihat masih jijik? Sudah mengampuni tidak bosmu yang kemarin itu potong gajimu? Sudah kok Bu, saya doakan Tuhan berikan dia kemurahan hati supaya cepat mati. Jadi masalahnya selesai. Saya doakan loh Bu, dia sakit daripada habis biaya di rumah sakit kan Bu. Dia sudah 2 bulan di rumah sakit Bu. Terus saya doakan Tuhan ambillah nyawanya biar cepet-cepet. Kasihan loh habis biaya di rumah sakit. Pengampunan, mengampuni itu asal dari semua sakit penyakit. Yang pertama adalah hati, baru makanan. Nah itu, Ibu, ayolah Bu, janganlah Bu. Bapak sampai makan hati. Jangan dikasih jeroan Bu, nanti kolesterol. Jadi yang pertama adalah hati. Hati-hati ketika hati Anda tidak bisa mengampuni, penuh dengan rasa sakit hati. Apalagi ketika Anda emosi, Anda tahan, Anda simpan, itu jadi penyakit. Kalau hari ini Anda belum melepaskan pengampunan, memberikan belas kasih, tidak ada kasih, percayalah, hidup Anda tidak akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera hanya akan ada di dalam hati orang-orang yang sudah melepaskan pengampunan. Atau setidaknya dalam proses pengampunan. Karena tidak mudah mengampuni orang yang sudah sangat menyakiti Anda. Tapi Anda mau ada niat untuk diproses mengampuni. Karena mengampuni itu bukan yang namanya amnesia, melupakan. Anda tidak akan melupakan masalah yang sudah menyakiti, tetapi Anda mau mengampuni. Jadi ingat, mengampuni itu bukan amnesia.
Tapi Bu, kalau lihat mukanya saya kok masih mau muntah-muntah. Itu Anda masih belum mengampuni. Tapi kalau Anda lihat dia, Anda mengingat masalahnya, Anda tidak sakit hati, itu sudah mengampuni. Kalau bicara tadi yang pertama menjadi sama seperti Kristus, kita bisa melihat di sana dikatakan bahwa mengutamakan kehidupan kasih. Jadi, jangan sebut diri Anda mengasihi Tuhan jika Anda sendiri tidak menunjukkan kepada dunia bahwa Anda memiliki kasih. Termasuk saya beritahu, karena ini masih semua pakai media sosial. Hati-hati dengan jari Anda komentari orang. Kalau Anda tidak suka, nggak usah komentari, nggak usah follow, nggak usah ikut, nggak usah nonton. Ini Anda nonton, Anda sakit hati. Maaf loh ya, apa bedanya kita dengan orang bodoh? Orang bodoh melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau Anda tidak suka Instagramnya dia, Anda tidak suka ceritanya dia, nggak usah di follow, nggak usah dilihat, ditonton. Itu pun, iki yo, bencana lagi, darah tinggi Anda naik, Kok Anda marah-marah terus nontonin dia, itu kenapa? Itu kebodohan. Nggak suka, nggak usah. Kemarin ada yang nanya kepada saya gini, Bu, Ibu tahu artis ini ya? Artis apa sih? Itu loh Bu, yang itu, maaf loh ya katanya, yang ini dioperasi gini. Aduh, saya nggak ngurusi orang operasi Saya bilang saya ngurusi orang miskin di desa. Nanya artis yang katanya dioperasi, pantatnya dioperasi ini. Ngurus itu, Anda mau nanya saya kenapa? Menurut Ibu itu masuk neraka. Saya nggak ngurusi dia masuk neraka. Ya, bencana loh Bu, gimana? Loh kalau bencana kenapa Anda follow dia? Anda kok jadi emosi sampai dia tuh gimana? Dia WA saya hanya gara-gara itu saya lagi sibuk. Saya pikir dia ada urusan rumah tangga. Ditanyain artis yang memperbesar segala macam di tubuhnya. Aduh, urusi suamimu di rumah itu loh. Suamimu udah karu-karuan, rambut itu kayak nggak disisir 1 tahun. Malah ngurusi artis. Nah ini karena orang hanya fokus pada apa yang dia mau lihat sesuai dengan penilaian dunia. Kalau kita punya kasih, kita fokus pada kasih itu. Jangan sebut diri Anda mengasihi kalau kerjaan Anda hanya untuk mengkritik negatif orang lain, hanya untuk menghakimi orang lain. Menjadi serupa dengan Kristus, milikilah kasih. Sederhana, kasih ini selalu melihat positif. Jangan selalu melihat negatif, karena selalu ada background, ada latar belakang kenapa orang itu menjadi aneh. Jadi jangan bilang, wah aneh pol orang ini. Termasuk ya saya beritahu, kalau Anda melihat pria kewanita-wanitaan, jangan bilang, banci kaleng itu yo. Jangan. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Di balik itu Anda tidak tahu dia sudah mengalami hal pahit. Ada yang mengalami pelecehan waktu kecil, sehingga dia seperti itu. Ada yang fatherless, kasih bapaknya nggak ada. Jadi jangan langsung menghakimi orang yang seperti itu. Lihat secara positif dulu, doakan kalau bisa. Makanya kita menjadi orang Kristen ini mulutnya berfungsi untuk berdoa. Impartasikan berkat, doakan mereka. Jangan gosipkan, apalagi kata-katain bulu matanya lo Bu warna-warni. Masuk neraka itu. Mana? Cari ayatnya ada nggak yang bulu mata warna-warni masuk neraka? Nggak ada. Mau bulu matanya kayak ayam jago, kayak urusan Anda. Ngurusi iman kita dulu. Bagaimana kita bisa menyampaikan kasih, ini yang utama. Jadi ada belas kasih yang menunjukkan kebaikan dan empati kepada semua orang, tidak terkecuali. Termasuk orang yang menyakiti Anda, termasuk orang yang tidak pernah menghargai Anda, termasuk orang yang sering merendahkan Anda. Kasihi mereka. Tidak mudah, tetapi itu ajaran Kristus. Untuk bisa menjadi seperti Kristus, kita berproses dalam hal ini. Nah, yang kedua, menjadi seperti Kristus itu seperti apa? Menjadi seperti Yesus berarti memiliki kerendahan hati. Rendah hati ini menunjukkan bahwa kita itu mau melayani. Kita mau melayani, kemudian ada kesabaran dan ketekunan. Jadi secara aktif mencari kesempatan. Ini mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Keinginan hati Anda untuk melakukan sesuatu membantu, itu membuktikan bahwa kita punya kerendahan hati. Karena orang sombong selalu melihat ke atas, nggak melihat orang di bawah itu gimana. Orang susah itu bagaimana. Merendahkan hati, jadi mencari sesuatu untuk membantu orang lain. Membantu itu banyak hal. Membantu termasuk ketika Anda tahu cerita si A, dia mengalami hal yang sangat buruk. Membantu adalah terkadang berdiam diri lah, nggak usah nanya. Iya memang itu Anda menambah sakit hatinya. Misalnya ibu disakiti sama si B, terus ibu kelihatan murung misalnya lo ya. Terus kemudian adalah jemaat satu, ya Pak Bu, iya si B menyakiti hati saya.
Bener kok Bu, si B itu ya Bu. Tambah stres ibunya, tambah stres. Besok sakit. Kemudian stroke. Itu Anda menambah beban pikiran orang. Anda tidak membantu karena terkadang membantu itu adalah diam. Gak usah komen. Daripada mulut ngomong salah, lebih baik diam. Kesalahan orang Kristen berpikir empati itu dengan cara nanya dan mengomentari. Ya potong. Iya tak? Mosok. Hah? Itu reaksi Anda itu sudah menambah-nambahi. Coba kalau misalnya Anda hanya bereaksi. Jadi si X menyakiti saya. Kenapa? Misalnya Anda tanya, terus saya bilang si X menyakiti saya. Reaksi Anda sudah menambah sakit hati saya bahwa benar-benar si X itu jahat. Padahal Anda tidak ngomong apa-apa. Jadi mending kadang jadi kayak dinding. Gak ada ekspresi, gak usah komen. Kalau tahu orang itu sensitif, kalau udah ngomong apa yang menyakiti hatinya. Jadi ketika dikatakan kerendahan hati, kita menyesuaikan diri untuk membantu orang lain dalam segala cara. Jadi secara aktif mencari kesempatan untuk membantu dan melayani sesama, termasuk untuk mereka yang miskin. Miskin apa dulu? Bukan miskin harta aja loh ya. Ada orang yang miskin karakter. Bantu mereka. Tahu ya orang yang miskin karakter? Jadi sudah tidak sopan mulutnya, nggak punya etika, itu bantu mereka. Bantunya apa? Diajarin beretika yang benar. Bukan saya katakan bahwa semua orang yang ke gereja ini baik, tidak. Tapi ada cara kita membantu mereka beretika. Sekarang seperti ini. Ketika beretika di gereja adalah ada orang yang ke gereja, maaf loh ya, kalau bawa minuman ditaruh di kursi, tumpah, ditinggalin semua sampahnya di sana. Nanti gereja yang bersihkan, kan ada yang bersihkan. Bukan soal itu. Bukan soal ada yang bersihkan. Tetapi milikilah gereja ini secara bersama-sama. Kalau Anda biasa jorok di rumah, jangan jorok di gereja. Ini rumah Tuhan. Misalnya begitu loh. Ini etika sederhana. Kemudian, misalnya ketika ada acara kayak Natal atau Paskah, semua ikut berkontribusi, Anda tidak akan ada yang bantu. Bukan soal ada yang bantunya. Kita punya kerendahan hati untuk melakukan sesuatu, membantu. Orang yang rendah hati itu seperti itu. Jadi kerendahan hati bukan hanya bicara bagaimana kita merendahkan hati, nggak sombong, enggak, tapi semua di dalamnya ada, yaitu menjadi seperti Kristus, berarti punya kerendahan hati, melayani, sabar, dan tekun. Tekunnya apa? Tekun memperkatakan yang baik, tekun datang ke gereja, tekun membantu pelayanan di gereja. Itu namanya komitmen. Jangan kayak ingus, keluar masuk, besok ibadah, besoknya tidak, besok pelayanan, besoknya tidak, alasan sibuk saya Bu. Nanti kalau pas mau mati Tuhan bilang saya sibuk, mau? Sorry, saya lagi sibuk di gereja sebelah. Anda mau mati aja, mau neraka. Sorry, lagi sibuk, jalan tiket ke surga lagi full. Terus kita mau komplain sama Tuhan. Karena ketika waktu di dunia kita ngomong sibuk terus sama Tuhan. Kapan doa? Sibuk. Baca Alkitab, sibuk. Waduh, mengampuni prosesnya, sibuk. Jangan sampai Tuhan menjawab kita sibuk, meskipun Tuhan tidak menjawab seperti itu. Tetapi ingat tadi dikatakan menjadi sama seperti Kristus. Berarti Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Hari ini kalau Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, ayo jalani proses ini. Jadi jangan sebut diri Anda tahu kebenaran jika Anda sendiri tidak memahami yang namanya kerendahan hati. Saya ke gereja. Nggak rendah hati, sombong, baru punya sepeda motor, bannya 2, sombongnya minta ampun. Ada orang bannya 3, nggak sombong. Kenapa ban 2 dan Anda sombong? Mobilnya baru, bannya 4. Ada yang punya mobil bannya 6 itu truk itu namanya di jalan tol, nggak sombong tuh yang sopirnya biasa aja. Jadi kadang orang ini sombongnya minta ampun, dia tidak tahu bahwa ada langit di atas langit. Hati-hati dengan kesombongan. Hari ini saya beritahu, ada juga yang namanya ciri-ciri pria sempurna. Di sini cewek-cewek jomblo mana? Gak ada yang mau ngaku ya. Yang di rumah yang lagi ini streaming, kalau Anda jomblo bilang, Tuhan Yesus, tahun ini ada jodoh, haleluya. Saya beritahu, yang pertama, ciri-ciri pria yang sangat sempurna. Tadi kan menjadi sama seperti Kristus, kita akan disempurnakan ya. Dia tidak merokok. Wih, hebat toh? Dia tidak pengangguran. Dia tidak malas.
Tidak miskin, bener. Wah, uangnya apa hatinya? Dua-dua ya. Apalagi? Sudah banyak itu, apalagi? Tidak selingkuh. Nah, ini penting. Tidak boros. Tidak cerewet. Tidak pelit. Noloh, apalagi? Tidak ditemukan dimanapun. Nggak mungkin, ya. Jadi, yang punya pasangannya di sebelahnya lihat sekarang. Maaf ya, dia tidak sempurna. Kalau Anda mau yang seperti itu tidak ditemukan dimanapun. Jadi hari ini Anda jangan pernah merasa bahwa Tuhan menempatkan Anda di tempat yang salah. Tuhan tidak pernah menempatkan kita di tempat yang salah. Makanya belajarlah mengasihi, belajarlah merendahkan hati. Sehingga ketika kita melihat yang di sebelah kita unik, lingkungan kita unik, kita mengerti yang namanya sabar. Sabar daripada stroke. Ya, ini ajaran Kristus. Coba kalau kita bicara manusianya Yesus ya. Kalau Yesus dulu tidak sabar, benar bisa stroke loh. Oh, dia manusia loh ya. Saya ada yang nanya, Bu, kira-kira dulu Yesus ini nggak kolesterol? Mungkin. Loh, mungkin. Tapi karena Yesus kemana-mana jalan kaki, dia sehat. Saya beritahu, dia makan di mana. Bisa jadi kolesterol. Tapi karena jalan kaki pergi kemana, jadi sehat. Pernah nggak Yesus pegel-pegel? Pegel lah, pernah dia capek kok ngantuk, kakinya pegel. Mungkin jempolnya ada yang bengkak gara-gara jalan kaki. Dulu kan nggak ada sepatu. Cuma sandal yang dililit. Bayangkan Anda jalan pakai sandal jepit aja, jempol Anda sama itu tengah-tengah udah merah itu. Jadi saya katakan bahwa ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus, mungkin waktu itu Yesus bisa stroke lihat murid-muridnya. Misalnya Yudas, ngomong duit terus. Besok kita belanjanya gerejanya apa ya Pak ya? Soalnya kurang untuk bayar listrik. Besok ini, coba kalau gembala ditanya gitu terus. Ada ya dipakai, nggak ada ya sudah toh. Loh, kita harus khotbah persepuluhan supaya nanti uang kita banyak. Enggak itu. Nah, mungkin itu waktu itu Yudas misalnya. Kemudian belum lagi Matius pelit hitung-hitungan. Hari ini kita kemarin kan makan daging. Hari ini makan nasi pakai telur, tapi telurnya satu dibagi-bagi, cuma dicium-cium aja. Taruh terus makan nasi. Taruh. Jadi telurnya gak dimakan, hemat nasi aja. Yesus bilang, ya ampun ini pelitnya minta ampun. Petrus juga orangnya marah-marah terus. Aduh, stroke gak? Itu baru 3, 12 bayangin. Thomas benar-benar, kita jadi pergi nggak? Kan sudah dibilang pergi. Nanti kita jadi nanya terus. Bisa stroke. Hari ini saya katakan, kalau ada di sekeliling kita seperti ini, kalau kita tidak menjadi orang yang sabar, orang yang merendahkan hati, orang yang mengasihi, bisa stroke. Beda kalau stroke-nya pria. Stroke-nya pria itu karena tidak ada keseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Itu biasanya terjadi umum ya, umum itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga menjadi seperti Yesus itu mencakup kehidupan ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan ini seperti apa? Kita mulai dari doa. Doa itu bukan berarti Anda harus di tempat tidur terus Anda berdoa begini, tidak. Jadi tidak seperti doa itu adalah bahwa Anda punya waktu khusus ngobrol dengan Tuhan dimanapun. Berikan waktu. Ini baru namanya ketaatan. Kenapa disebut ketaatan? Karena doa ini menjaga komunikasi yang konsisten dan intim dengan Tuhan. Di dalam kekristenan, banyak orang bertahan dalam pernikahan hingga 50 tahun hanya karena tidak mau bercerai saja. Tetapi dalam pernikahannya banyak kegagalan karena komunikasi. Dipertahankan saja daripada cerai juga biaya, tapi tidak ada komunikasi di dalamnya. Saya dengan suami juga belajar. Pernikahan kami tidak sempurna, tapi saya tahu bahwa tanpa komunikasi, kami akan menikah di dalam kehampaan. Istilahnya gini, kami tidak bercerai, tetapi kalau tidak ada komunikasi, semua juga kosong. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kekristenan kita akan kosong kalau kita tidak berkomunikasi. Anda ke gereja, betul. Anda memberikan persembahan, betul. Tapi hati Anda, hubungan Anda dengan Tuhan kosong. Kita mulai dari orang yang ada di sekeliling kita dulu. Yang sudah menikah dengan pasangan Anda. Yang belum menikah dengan orang tua Anda. Siapapun, ingat komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita melihat apa yang namanya pentingnya sebuah komunikasi.
Komunikasi dapat menyebabkan sakit hati, komunikasi dapat menyebabkan kecintaan. Komunikasi dapat menyebabkan sesuatu terproses dengan luar biasa, komunikasi juga dapat menghancurkan sesuatu dengan cepat. Ketika ada seseorang yang sedang, mungkin dia sedang, hatinya sedang tidak baik hari ini, saya ketemu dia, terus kemudian saya bilang, hari ini kamu kok jelek sih? Menurut saya bercanda. Tapi karena hatinya tidak baik hari itu, tiba-tiba saya menyakiti hatinya teramat sangat dalam. Kejadian yang di Jepang, itu ada anak bunuh diri, anak SMP. Jadi waktu itu dia hanya berpikir bahwa nanti dia mau sekolahnya itu gimana gitu. Jadi dia kayak ada masalah dengan keluarganya. Kemudian dia pergi ke sekolah, dia lagi tidak mood, tiba-tiba temennya itu ngejek dia gini. Jadi dia dihina pendek, sudah dihina pendek, dibilangi jelek. Kamu harus operasi dong. Jadi dia punya tulang ini lebar, bilang kamu tuh harus operasi. Jadi dia dicandain. Pulang dari sekolah dia gantung diri pakai kabel cas HP. Dia tulis, aku memang jelek. Padahal masalahnya dia bukan soal dia jelek, masalahnya karena keluarganya. Jadi kalau nggak salah orang tuanya suruh mereka harus pindah gitu loh, pindah kota. Jadi dia tidak mau berpisah dengan teman-temannya. Itu sudah membuat dia depresi karena bapaknya dipecat dari kota ini, jadi dapat pekerjaan di kota kecil. Itu depresinya sederhana, tapi dia bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara dibilang jelek. Karena waktu dia tidak mood, dia datang ke sekolah, dibilangi jelek sama temannya, gara-gara rahangnya besar. Dia bunuh diri gara-gara itu. Hati-hati dengan perkataan Anda hari ini, mungkin menurut Anda bercanda, tapi Anda tidak tahu mood orang itu sedang tidak bagus. Kalau Anda tidak punya sense of humor, lebih baik tidak usah bercanda. Kadang bercanda itu kalau tidak tepat menyakiti hati orang. Tapi ketika Anda bercanda, Anda tahu ada yang tidak benar, Anda langsung minta maaf. Itu lebih baik. Saya juga mengalaminya pernah waktu itu. Anak-anak muda, jadi mereka tuh ngomong-ngomong soal berat badan. Saya bilang, kalian ini anak muda ngomong berat badan. Iya Bu, mereka ngomong, ya saya kan bercanda. Kamu ini kurus, ini kurang gizi. Kalau ini gemuk, oh kayaknya berat dosanya. Saya cuma begitu, ya saya bercanda. Soalnya mereka ngomong soal berat badan. Tiba-tiba tersinggung. Berapa bulan kemudian, pendetanya ngomong ke saya, Bu, itu orang tuanya sakit hati sama ibu. Oh, kenapa? Ibu bilang anaknya banyak dosa. Yang mana? Terus saya bilang, saya minta maaf Bu, saya bilang anak ibu banyak dosa kapan ya? Bahkan saya pun tidak ingat anaknya, karena waktu itu mereka bercandain, saya kurus, kurang gizi, kurang perhatian suami, ngomongnya begitu ya. Mereka bercanda-bercanda ya, saya juga ikut, saya bilang, udah daripada kamu kegemuan, oh kalau kamu nih gemuk banyak dosa. Bahkan saya tidak ingat mukanya. Tahu yang benci saya, bapaknya, mamanya, neneknya, ini semua benci saya, tiba-tiba nggak datang ke gereja 8 orang waktu pas saya khotbah. Akhirnya saya minta maaf. Saya minta maaf karena saya merasa bahwa mereka juga bercanda soal itu gitu. Saya juga dicandain, tapi karena tidak tepat waktunya, mungkin anak itu lagi sensitif. Ini ya, ketaatan kepada Tuhan bicara bagaimana berkomunikasi. Komunikasi kita dengan Tuhan harus dijaga. Komunikasi utama adalah dengan orang terdekat kita dulu. Tidak bisa langsung sempurna, tapi kita berusaha. Nah, kalau kita melihat durasi doa kita kepada Tuhan, pertanyakan diri Anda masing-masing dulu. Durasi Anda berdoa kepada Tuhan itu berapa lama? Kadang ada orang kalau doa makan, amin. Kapan doanya nih? Amin. Loh, cepat deh. Ngomong apa itu? Amin. Durasi doa, tapi jangan terlalu lama juga. Saya pernah ikut pelayanan di Padang, doa makannya lamanya aku sampai tak makan tahu dulu. Doain sampai Papua. Tuhan diberkati janda-janda miskin oleh presiden kami. Doa syafaat. Loh, ini wis lapar, pulang pelayanan sudah 2:30, belum makan pagi. Doanya panjang. Makan terus saya dicubit sama mentor saya. Dan kami juga berdoa, Tuhan. Waktu itu dia berdoa, dia punya pelayanan di Manado. Jadi pelayanan saya disebut nama-nama desanya. Ya ampun, doanya lamanya, tak lapar, makan. Amin. Terus yang mentor saya juga sudah tahu pokoknya perut sakit. Pendeta lah, pendeta juga manusia, lapar. Gitu. Setelah selesai doa, terus yang doa ini kita panggil dia opung. Tinggal setinggal nasimu. Dia bilang, enggak, tadi tak geser-geser. Jadi dia udah melihat, karena waktu itu yang sendok nasi dia gitu. Nah, jangan juga begitu doanya gitu ya. Jadi doa itu adalah gini, komunikasi yang baik. Nah, saya kasih contoh. Kalau teman cewek, telepon teman ceweknya itu minimum 3 jam.
Hei, opo sampai panas telinga. Cewek ke cewek. Temen cowok ke cowok maksimum 3 menit. Tapi paling cepat 3 detik. Ya lah, ya wes. Oke. Right. Temen cowok ke cowok. Nah, kalau istri telepon suami maksimal 30 menit. Ya papa, nyaman ya. Yang kalau itu kalau maunya istri ya. Tapi kalau suami telepon istri maksimal 30 detik. Maksimal itu. Tapi kenyataannya ketika istri telepon suami minimum 30 kali miss call. Jadi nggak diangkat, miss call toh. Itu adalah durasi komunikasi. Nah sekarang yang sering miss call siapa? Tuhan miss call kita berapa kali ini? Kita nelpon Tuhannya, Tuhan ready setiap waktu, kita di miss call terus sama Tuhan. Ingat loh ya, kadang Tuhan manggil kita itu kita tidak sadar. Misalnya ketika kita sedang nyetir, kemudian Anda menyalain mobil Anda nggak nyala-nyala sampai berapa kali Anda coba. Berdiam diri dan berdoalah sejenak. Bisa jadi itu Tuhan bilang berdiam diri dulu berdoa. Tapi doanya jangan bilang Tuhan nyalakan mobil ini saya harus buru-buru. Bukan. Ambil waktu. Anda bisa ngobrol dengan Tuhan sejenak. Ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu tiba-tiba tidak berhasil. Anda coba lagi. Pasti bisa kalau begini. Coba lagi. Pasti tidak bisa. Berdiam diri dulu dan berdoa. Tuhan sedang mau ngobrol. Jangan dilanjutkan dulu. Karena kalau dilanjutkan nanti Anda salahkan Tuhan. Tuhan ini katanya memberkati kok saya gagal 4 kali, 5 kali. Tuhan bilang berhenti sejenak ngobrol. Ini yang namanya serupa dengan Kristus. Yesus kasih waktu berdoa tidak? Kasih waktu berdoa. Ada yang bertanya gini, Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Kenapa dia berdoa? Saya beritahu, Yesus itu kan menjadi contoh dan teladan. Ketika dia menjadi manusia sepenuhnya, naturnya manusia, dia mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang taat kepada Bapa. Bagaimana menjadi anak yang taat kepada Bapa. Bukan soal kok Tuhan berdoa sama Tuhan. Kita kan sering dihina. Lucu Tuhan, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya ketika natur Yesus menjadi manusia, dia mengajarkan kepada kita bahwa jadi manusia itu yang taat kepada Tuhan, yang serupa dengan Kristus, yang artinya dengan Bapa, kita ikut teladannya Yesus. Dia memberikan waktu untuk berdoa. Dia memberikan waktunya untuk melayani. Dia berikan waktunya untuk murid-muridnya. Dia berikan waktunya untuk beristirahat. Jadi semua diatur dengan benar. Ketika Anda juga pelayanan, terus kerja, terus nggak ada waktu untuk keluarga, Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangan mengatakan ketika Anda full pelayanan, tapi Anda mengabaikan keluarga Anda berdosa. Ketika Anda full bekerja, Anda mengabaikan keluarga Anda sudah berdosa. Saya beritahu, berkat Tuhan turun ketika ada damai sejahtera di dalam keluarga. Gereja diberkati ketika ada damai sejahtera di dalam keluarga juga. Siapa yang mengisi gereja? Keluarga-keluarga. Orang-orang yang di dalamnya. Kalau Anda tidak damai sejahtera dari rumah, kemudian Anda berharap bisa damai sejahtera di gereja, tapi tanpa Anda menyelesaikan dulu yang sebelumnya, tidak akan pernah selesai. Anda malah bisa jadi batu sandungan di gereja. Anda bisa jadi, istilahnya apa ya, Anda menjadi virus di gereja, karena sakit hati yang belum terselesaikan, Anda bawa ke gereja, berharap bahwa Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan akan bekerja kalau Anda sendiri mau dibentuk. Banyak orang ke gereja tidak mau dibentuk, berharap langsung simsalabim. Tidak bisa. Menjadi serupa dengan Yesus berarti mau dibentuk, mau diproses. Jadi ini to be like Jesus, itu selama kita hidup di dunia ini sampai kita mati, kita akan diproses menjadi serupa dengan Kristus. Anda tidak akan menemukan orang yang sempurna. Anda tidak akan menemukan istri yang sempurna, suami yang sempurna, bos yang sempurna, teman yang sempurna. Tidak akan Anda temukan. Tapi di dalam proses kesempurnaan. Dan Anda bisa melihat orang yang mau diproses menjadi serupa dengan Kristus. Dia rendah hati, dia tidak sombong, dia mau membantu. Komunikasinya ada dengan Tuhan, komitmennya ada. Itu tanda-tandanya. Tapi kalau Anda cari yang sempurna, tidak akan. Makanya kalau Anda pergi ke gereja, jangan Anda salahkan pendeta. Pendeta itu begini-begini. Pendeta tidak sempurna, dia manusia, dia juga diproses. Selama itu kesalahan minor, ya sudah. Kesalahan minor gini loh. Pendetanya Bu suka ngupil, ya sudah itu kesalahan minor. Kenapa Anda ribut dia ngupil? Kan dia tidak mencuri uang persepuluhan.
Dia tidak mencuri uang gereja. Iya Bu, pendeta itu kalau jalan suka ini. Suka-sukanya atau mungkin gatel, apa. Yang penting tidak waktu khotbah dia ngupil, dia garuk-garuk. Berarti kalau pendeta kan harus ada ininya, karismanya. Ya suka-sukanya dia. Saya beritahu ya, kalau pendeta dia juga manusia. Pernah ada satu orang pendeta, kita lagi kumpul para pendeta, maaf, dia kentut. Terus semua bilang, oh Bapak pendeta kentut. Saya bilang, ada ayatnya tidak, pendeta nggak boleh kentut. Dia mau kentut, dia nggak apa-apa toh. Terus cuma yang bilang, tapi kan mengganggu. Saya tanya, bawa apa enggak? Enggak, ya sudahlah, nikmati saja. Itu kesalahan minor. Jadi kalau Anda melihat orang lain dengan kesalahan minor, ya sudah, Anda juga tidak sempurna. Ada banyak kesalahan. Anda mungkin suka ngupil, tapi di belakang layar. Kalau mau tanya orang itu ngupilnya bagus apa Anda, tinggal tahu. Pakai tisu atau di bawah meja. itu dilihat apa gengsi dalam mengupil. Gengsi dalam mengupil adalah di mana menempatkannya. Di tisu atau di bawah meja. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai jempol apa kelingking. Ya kalau kelingking itu elit. Tapi nempatkannya gini, tetap nggak elit. Nah, tapi kalau pakai ini, waduh, itu bagi segede apa itu ya. Nah, jadi itu kesalahan-kesalahan minor. Kalau kesalahan minor ya sudah maklumi. Jangan protes terus. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa bersosialisasi dengan manusia manapun. Karena semua Anda bilang, ini kok nggak bagus, ini kok nggak bagus. Anda juga nggak kebagusan. Gitu loh. Jadi menjadi serupa dengan Yesus, segambar dengan Yesus. Be like Jesus, kita diproses sampai Tuhan Yesus datang. Adakah yang sempurna? Tidak ada. Tapi dalam proses itu kita disempurnakan. Saya tanya, kue yang sudah matang dimakan saat dimasak apa saat sudah matang? Saat sudah matang. Berarti kesempurnaan kue itu selesai ketika sudah matang dan api dimatikan. Baru boleh dimakan. Itu pun didinginin dulu. Gak mungkin panas-panas, nanti hiang goreng. Makan hiang goreng. Karena masih panas dimakan. Makan apa? Bau goreng. Hayo. Kan ditunggu didinginkan dulu. Demikian juga proses hidup kita. Kita tidak sempurna. Dalam proses itu sampai Tuhan Yesus datang, barulah dikatakan sempurna. Jadi jangan nuntut kiri kanan. Jadi be like Jesus. Cara pandang kita hari ini diubahkan. Cara berpikir kita diubahkan. Perspektif kita diubahkan. Bahwa lihatlah orang di kiri kanan Anda tidak sempurna, tapi Anda mau saling membantu untuk boleh serupa dan segambar dengan Allah. Be like Jesus. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.